Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan berbagai limpahan nikmat seperti nikmat sehat, nikmat iman, lebih-lebihnya nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran meskipun dalam pembelajaran dari jarak jauh. Tak lupa selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan jasa-jasa beliaulah kita dapat menikmati Islam seperti sekarang ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita masih membicarakan tentang berita. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian berita, unsur-unsur berita, ciri-ciri berita, dan lain sebagainya. Pada kali ini kita akan membahas tentang penulisan berita atau cara menulis berita. Jadi menulis berita di sini ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Langkah yang pertama itu adalah menentukan peristiwa dan sumbernya. Jadi kita tentukan dulu di sini peristiwa dan sumbernya, yaitu. Nah, jadi kita perhatikan syarat-syarat daripada cerita atau berita yang akan kita buat itu. Misalnya peristiwanya itu menarik atau tidak. Karena berita yang menarik atau unik maka akan banyak dibaca oleh orang. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, mendatangi sumber beritanya. Nah, jadi di sini mendatangi itu kita langsung datang atau terjun ke lapangan, mewawancarai orang-orang yang terkait dengan berita yang akan kita tulis. Yang ketiga, mencatat atau catatlah fakta-fakta dengan kerangka 5W1H. Nah, jadi kita siapkan dulu pertanyaan itu seperti apa, siapa, kapan, di mana itu. Nah, setelah itu baru kita catat. Nah, jadi dengan menggunakan 5W1H itu sudah akan mencakup di sana berita ya. Lalu selanjutnya yang keempat itu baru kita kembangkan catatan itu menjadi teks berita yang utuh. Dengan 5W itu kita kembangkan dia menjadi catatan teks berita yang utuh ya, dengan berpedoman pada 5W1H itu ya. Nah, caranya nanti setelah dikembangkan itu kita memulainya itu dari hal-hal yang sifatnya umum dan yang penting yang didahulukan. Baru yang di belakangnya itu atau hal-hal yang tidak penting.
yang kurang penting lah ya, atau yang mendukung berita yang tadi itu biasa cara menyajikannya. Sifatnya yang lebih penting yang didahulukan di dalam berita itu, baru ke hal-hal yang kurang penting ya, atau hanya mendukung saja ya di dalam berita tersebut. Lalu selanjutnya setelah berita disunting ditulis, ada namanya penyuntingan berita. Nah, penyuntingan atau menyunting ini artinya memperbaiki, menyiapkan naskah siap cetak. Nah, itu ya. Caranya pertama kita membaca ulang teks berita yang akan disunting. Nah, misalnya kita mau memperbaiki ada teks berita, kita baca dulu. Nah, baru selanjutnya yang kedua mengidentifikasi, kita selidiki, kita perhatikan ada tidak terjadi kesalahan di dalam bahasa. Biasa kesalahan di dalam bahasa itu meliputi penggunaan kata baku dan tidak baku. Nah, misalnya kata enggak, nah itu tidak baku ya. Yang bakunya itu adalah kata tidak, seperti itu. Nah, ini kesalahan ejaan. Nah, ini kesalahan ejaan ini juga dari segi penulisannya sebenarnya. Nah, dipakai. Nah, itu. Seperti itu ya. Ini dalam kesalahan ejaan. Yang C ini kesalahan penggunaan tanda baca. Nah, kesalahan penggunaan tanda baca ini biasa terjadi, misalnya saja kalimat tanya ditaruhkan tanda seru. Nah, ini yang kesalahan dalam penggunaannya. Atau petik ganda tapi dia gunakan petik tunggal. Nah, ini yang kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Yang D ini kesalahan dalam penggunaan diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata ini kata yang tepat dalam penggunaan itu, misalnya seperti kata-kata penggunaan kata meninggal misalnya, dan kata mati itu artinya sama sebenarnya, tapi mungkin dia gunakan di tempat yang lain. Misalnya kata meninggal digunakan di hewan, misalnya kucing meninggal dunia. Nah, ini yang tidak pas ya dari penggunaan pilihan katanya ya, kata pilihan katanya yang kurang tepat ya. Yang ini kesalahan struktur. Nah, struktur dari teks tersebut, misalnya tidak ada bagian tidak ada bagian orientasi daripada berita tersebut. Nah, ini ada kesalahan di sana ya. Itu harus diperbaiki. Nah, biasa orientasi kalau dalam penggunaan struktur bahasa, struktur berita, ada namanya orientasi berita, ada peristiwa dan ada sumbernya. Mungkin ini itu kesalahan ya. Yang ketiga itu memperhatikan tata letak judul. Nah, judulnya gimana, subjudul, penomoran dalam berita dan lain sebagainya. Yang keempat, perhatikan spasi, jaraknya, kerapatan daripada kalimat. Yang kelima, caranya itu membaca ulang teks yang telah disunting. Setelah kita perbaiki, baru kita baca ulang teks tersebut, apakah masih ada kesalahan atau tidak. Di sini ada contoh. Nah, di sini ada contohnya. Berita di dalam buku itu juga ada. Nanti diperhatikan ya. Apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, di buku LKS halaman 7 itu ada disebut di sana. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.